Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mengambil komitmen yang baru. Apabila selama ini kita jauh daripada Tuhan, kita ingin hidup dengan cara apa yang kita ingini. Kita ingin hidup dengan cara yang dunia jalani, yang membuat pengorbanan Kristus tetap jadi sia-sia dalam hidup kita. Pagi hari ini kita kembali. Kristus telah menebus kita, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darahnya. Ia naik di kayu salib dengan tubuh yang terpecah-pecah. Dengan darah Ia telah membeli kita kembali. Hari ini percayalah, siapapun kita bukan milik dunia, bukan milik kita lagi, tetapi kita milik Tuhan yang telah menebus kita. Ayo pagi hari ini ambil komitmen yang baru. Setiap kita, oh rabatakaya Tuhan, bawa kami kembali dengan darah-Mu. Tarik kembali kami mendekat. Oh rabatakaya Tuhan, mari bawa kami lebih dekat lagi. Oh rabatakaya, Kristus telah mati bagi kita. Maka setiap kita hidup bukan hidup untuk diri kita lagi, untuk Dia telah mati dan telah bangkit untuk kita. Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu yang telah menyembuhkan kami. Darah-Mu telah membeli menebus kami. Darah-Mu telah menyucikan kami. Hari ini yang lama daripada kami telah berlalu, yang baru bagi kami telah datang. Haleluya. Tuhan, pagi hari ini hamba berkata dengan iman. Iman kami bersama. Oleh bilur-bilur-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, setiap kami yang sakit, Engkau pasti disembuhkan. Kembali dari tempat ini, sembuh, sembuh. Engkau yang terluka, Engkau telah dibalut, Engkau telah pulih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Engkau ingini, bukan kami. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya.
Terima kasih buat pagi yang begitu baik Tuhan berikan bagi kami. Engkau telah mati bagi kami dan Engkau telah bangkit bagi kami. Kuasai kami pagi hari ini dengan kuasa kebangkitan-Mu yang membangkitkan iman semangat kami kembali, yang membangkitkan gairah kami kembali, yang berikan masa depan yang baru bagi kami. Pagi hari ini berfirman di tengah-tengah umat-Mu yang menanti Engkau di tempat ini. Sebab setiap mata kami tertuju pada Tuhan. Dan hati pikiran kami arahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Kami meninggikan Tuhan untuk menjadi Raja bagi kami. Terima kasih urapi hamba-Mu dengan kekuatan, dengan kuasa-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau memampukan hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Ambil alih kami Tuhan dengan Roh-Mu. Kami milik Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap menyambut firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Mari beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu adik sekalian. Saya mau ucapkan shalom bagi kita semua. Amin. Hari Jumat yang lalu maka di tempat ini kita telah merayakan yang namanya Jumat Agung. Yaitu mengenang, memperingati kematian Kristus di kayu salib bagi kita semua. Pagi hari ini kita memasuki Paskah, yaitu kebangkitan Kristus dari para kematiannya. Apa sih arti kebangkitan Kristus bagi kita? Yang pertama, itu membuktikan ada kebangkitan orang mati. Yang kedua, kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwasanya maut tidak lagi berkuasa. Yang ketiga, membuktikan ada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saya mau menguatkan dan memastikan setiap kita yang mendengar firman hari ini. Setiap kita yang telah ditebus Tuhan, engkau harus pulang dengan satu keyakinan penuh. Yang pertama, bahwasanya kita pasti dibangkitkan. Yang kedua, maut tidak lagi berkuasa atas setiap kita. Yang ketiga, kita pasti memperoleh hidup yang kekal. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya berita ini akan menguatkan kita di tengah-tengah kesusahan yang sedang melanda dunia ini. Amin. Karena kita percaya ada pengharapan yang baru. Tetapi pagi hari ini saya tidak akan berbicara tentang kebangkitan Kristus dan kuasanya. Saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan bulan lalu, yaitu tentang iman. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bulan lalu melalui Ibrani ke-11 maka saya menyeringkan tentang iman, di mana di dalam kitab Ibrani 11 terdapat begitu banyak orang beriman dan perbuatannya. Di sana tercatat seorang bernama Habel. Oleh karena imannya yang memberikan persembahan yang lebih baik daripada abangnya, saudaranya. Oleh karena imannya juga itu darahnya masih berbicara sekalipun ia telah mati. Tercatat juga seorang bernama Henok. Oleh karena imannya yang mencari Allah dan bergaul dengan Allah selama 350 tahun. Dan karena imannya juga ia tidak mengalami kematian sebab dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Di dalam kitab tersebut tercatat juga seorang bernama Nuh, seorang beriman. Oleh imannya maka Nuh membangun bahtera begitu besar. Oleh imannya jugalah Nuh menyelamatkan keluarnya dari kepunahan dari air bah. Dan masih begitu banyak hamba-hamba Tuhan dicatatkan dalam kitab Ibrani. Tetapi di antara mereka tidak ada satupun mereka disebut dengan sahabat Allah. Di antara begitu banyak orang beriman yang disertai perbuatan, hanya seorang pribadi yang bernama Abraham yang disebut dengan sahabat Allah. Sebelum kita lanjut, mari kita pahami dulu apa arti sahabat. Kalau kita lihat pengertian kata sahabat dari kamus besar, maka kita tahu dikatakan sahabat adalah orang yang saling berinteraksi. Orang yang saling bertemu dan saling bergaul. Maka dikatakan lebih lagi sahabat adalah orang-orang yang bersama-sama menikmati kesenangan, kesukaan mereka bersama-sama.
Artinya sahabat itu adalah antara orang-orang yang seimbang. Apa sih yang biasa mengikat satu persahabatan? Biasanya karena samanya pemahaman, samanya pengertian, samanya tujuan, samanya kesenangan, maka orang bisa bersahabat. Artinya kalau hari ini antara kita tidak punya persamaan kepahaman, tidak sama tujuan, tidak sama pengertiannya, maka kita akan sulit bersahabat. Bahkan tidak akan mungkin bisa bersahabat. Tetapi persahabatan antara Allah dengan Abraham tidak demikian. Apa sih yang mengikat persahabatan mereka antara Allah dan Abraham? Maka firman Tuhan mencatat demikian. Di dalam Yakobus kedua ke-23. Dengan jalan demikian nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dari Yakobus kedua ke-23 maka kita tahu. Yang mengikat persahabatan antara Allah dengan Abraham adalah saling percaya. Abraham mempercayakan hidupnya kepada Allah disebut dengan iman. Dan Allah mempercayakan visinya kepada Abraham itu disebut janji. Kepercayaan ini mengikat antara Allah dengan Abraham jadi sahabat. Amin. Kepercayaan itu telah mengupgrade status Abraham dari seorang hamba menjadi seorang sahabat. Kepercayaan ini telah mengubahkan status hamba dari Abraham menjadi seorang sahabatnya Tuhan. Mungkin kita bertanya, apa sih beda antara hamba dengan sahabat? Kembali kita periksa kamus besar bahasa Indonesia. Hamba itu sama dengan abdi, Pak. Lebih rendah lagi hamba itu disebut budak. Yaitu orang yang tidak punya hak untuk mengeluarkan pendapat. Orang yang tidak punya hak untuk mengeluarkan pernyataan apapun. Bahkan orang yang tidak punya hak untuk dirinya sendiri sekalipun. Itulah hamba. Apa sih dilakukan seorang hamba? Ia tidak melakukan apa yang dia ingini. Ia tidak melakukan apa yang dia sukai, tidak punya hak untuk itu. Yang dia lakukan adalah rutinitas yang diperintahkan oleh tuannya. Sekali lagi seorang hamba hanya melakukan rutinitas yang diperintahkan oleh tuannya. Itulah hamba. Saya bersyukur Bapak Ibu. Di dalam rumah tangga kami dibantu dengan seorang asisten rumah tangga itu setia telah bekerja begitu lama dengan kami. Saking lamanya dia bekerja, Pak. Dia tahu jam berapa dia harus masuk, jam berapa harus pulang. Urutan pekerjaan apa yang dia lakukan dari pagi hingga siang sebelum dia pulang. Tidak perlu kami perintah lagi, Pak. Karena telah bertahun-tahun dia lakukan itu. Amin. Sekalipun dia begitu setia, kami menganggap seperti kerabat bagi kami. Tapi tidak pernah kami mengajak dia duduk bersama untuk merancangkan masa depan kami. Tidak pernah kami mengajak dia untuk curhat ketika kami punya masalah dalam keluarga. Kami punya tantangan, punya problem. Tidak pernah kami minta pendapat dari dia. Sekalipun dia begitu setia hampir seperti kerabat bagi kami. Mengapa? Karena dia asisten. Berbeda dengan sahabat. Sahabat adalah tempat orang-orang tempat di mana kita mintai pendapat. Kita minta saran, bahkan kadang-kadang kita mencurahkan hati kita ketika kita dalam tekanan atau problem. Itulah sahabat. Itulah yang terjadi antara Allah dengan Abraham. Ketika Allah ingin menghukum Sodom Gomora karena bejatnya dosa mereka lakukan. Tuhan beritahu rencana kepada Abraham. Tanda kutip Tuhan curhat kepada Abraham. Bahkan Tuhan izinkan Abraham berdebat atas rencananya. Mengapa Tuhan lakukan semua itu? Karena Abraham itu bukan hambanya, karena itu sahabatnya. Hari ini mari saya mengajak kita, hamba-hamba Tuhan, dan begitu semua jemaat, Bapak Ibu adik sekalian. Hari ini janganlah kita hanya berstatus seorang hamba di hadapan Tuhan. Tapi berusahalah
untuk mengupgrade diri kita untuk jadi sahabatnya. Sebab selama engkau menjadi hamba, engkau tidak tahu apa akan isi hati Tuhan. Sebab seorang hamba tidak tahu apa isi hati Tuhannya. Seorang hamba hanya akan rutinitas. Hari ini mungkin kau merasa pelayananmu sudah menjadi rutinitas. Engkau bosan. Engkau boring dengan ibadahmu. Tiap minggu engkau datang ke gereja bertahun-tahun, itu terus kau lakukan. Engkau mulai bosan, mulai boring, Pak. Semua telah menjadi rutinitas. Itu artinya selama ini kita hanya menjadi hamba. Itu artinya waktunya kita mengupdate diri kita untuk menjadi seorang sahabat. Yang tahu rencana Tuhan, yang tahu rancangan Tuhan, yang tahu apa akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita lakukan bukan rutinitas, tetapi kita lakukan sesuatu yang akan datang. Sehingga kita tahu yang berbuat sesuatu yang progresif, Pak. Saya katakan kepada hamba Tuhan, 20 tahun lebih saya hampir melayani. Saya mulai boring. Saya sudah mulai bosan, Pak. Tiap minggu saya berkhotbah terus seperti ini. Saya mulai merasa seperti rutinitas. Hari ini saya menyadari. Karena status kita selama ini hanya seorang hamba. Ini waktunya kita bersama-sama untuk mengupgrade diri kita. Seperti Abraham, bukan lagi hamba tetapi mengupgrade diri kita. Untuk menjadi seorang sahabatnya Tuhan. Sehingga pelayanan ibadah kita semua tidak ada menjadi rutinitas. Tidak ada yang membosankan. Karena kita tahu melakukan apa yang kita kerjakan di hari-hari akan datang. Yaitu kehendak Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan Tuhan. Yesus kekuatan di hidup. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Sekali lagi dengan iman katakan kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yeah. Saya lanjut. Bagaimana kita bisa mengupgrade diri kita dari seorang hamba menjadi seorang sahabat? Kita belajar dari Abraham. Yaitu iman percaya kita yang akan mengangkat kita, status kita. Dari seorang hamba menjadi seorang sahabatnya Tuhan. Tetapi bukan itu satu-satunya cara. Di dalam Yohanes ke-15 ayat ke-14 maka Tuhan Yesus sendiri mengajar kita dan berjanji bagaimana Ia akan mengupgrade kita menjadi seorang sahabatnya.
Maka berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan berjanji ketika kita menaati, mengikuti perintahnya, maka Ia akan mengangkat, mengupgrade diri kita menjadi seorang sahabat bagi Dia. Pertanyaan adalah, perintah yang mana? Yohanes ke-15:17, maka Tuhan memberitahu kita, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Tuhan berjanji ketika kita mulai mengasihi satu sama lain, maka Tuhan akan mengupgrade, mengangkat diri kita, bukan lagi hamba tetapi sahabatnya yang tahu kehendak hatinya. Mungkin kita mulai bertanya lagi, mengapa mengasihi, saling mengasihi begitu powerful, membuat Tuhan rela dan bersedia mengangkat kita menjadi sahabatnya. Untuk mengerti ayat ini, Pak, kita kembali lihat dulu peristiwa ketika ahli Taurat bertemu dengan Tuhan. Ketika ahli Taurat bertemu dengan Tuhan, maka ia mulai mencobai Tuhan. Dia bertanya, Guru, hukum apa yang paling besar? Maka di dalam Markus ke-12 ke-30 itu berkata, yang pertama, hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatan dan akal budimu. Dan Tuhan belum selesai. Di ayat ke-31 Tuhan mendapatkan yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya, Pak, mengapa Tuhan perlu menambahkan hukum yang kedua, mengasihi sesama kepada hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati? Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes ke-4 ke-20, maka kita tahu mengapa Tuhan menambahkan hukum kedua kepada hukum yang pertama. 1 Yohanes ke-4 ke-20 berkata demikian, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dapat dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dengan kata lain, kemampuan kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat sangat tergantung dengan kemampuan kita mengasihi sesama kita, mengasihi satu sama lain. Ketika kita gagal mengasihi satu sama lain, percayalah kita tidak akan mungkin mengasihi Allah yang tidak kita lihat. Dengan kata lain, hukum yang kedua, mengasihi satu sama lain adalah batu loncatan bagi kita untuk melakukan hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, akal, budi, pikiran. Oleh begitu besar kuasa mengasihi satu sama lain, sehingga memampukan kita mengasihi Allah, maka Tuhan bersedia dan berjanji Ia akan mengangkat kita. Ia akan mengupgrade kita dari seorang hamba menjadi seorang sahabatnya yang tahu isi hatinya. Amin. Tetapi Bapak Ibu, gak mudah saling mengasihi satu sama lain. Gak mudah. Mengapa? Tuhan telah berfirman, di akhir zaman kasih orang akan menjadi dingin. Artinya kualitas kita mengasihi akan menjadi semakin berkurang. Oleh karena itu kita hanya mampu mengasihi orang yang berbuat baik saja kepada kita. Kita hanya mampu berbuat baik, mengasihi orang-orang yang sejalan, sepaham dengan kita, Pak. Tapi saya percaya kita jangan putus asa. Tuhan berjanji, Tuhan berikan rohnya untuk membangkitkan kekuatan untuk kita mengasihi. Pagi hari ini saya rindu. Saya juga berharap kita semua rindu. Kita gereja kita bukan lagi hamba, tetapi sahabatnya Tuhan. Ada begitu banyak sahabat Tuhan pagi hari ini di tempat ini. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah
sekalian, percayalah setiap kita yang hidup kita perlu sahabat. Amin. Selama kita hidup kita perlu sahabat, Pak. Hari ini kalau kita perlu sahabat, kepada siapa kita akan bersahabat? Kita memilih Tuhan sebagai sahabat kita atau dunia ini sebagai sahabat kita. Dan dengar, ketika kita tidak mau memilih Tuhan itu sebagai sahabat kita, maka dunia akan mengikat kita menjadi sahabatnya. Percayalah, Pak, kita tidak bisa bersahabat dengan dua pribadi ini, yaitu Tuhan dengan dunia. Kita harus memilih, Pak. Dan apa yang terjadi ketika kita lebih memilih dunia sebagai sahabat kita? Artinya kita lebih kental dengan dunia ini. Kita lebih akrab dengan dunia ini. Kita lebih terbiasa dengan pola-pola dunia ini. Kitab Roma berkata, maka kita menjadi seturunnya Tuhan. Kita menjadi musuhnya Tuhan. Kita akan menjadi lawannya Tuhan. Di mana-mana saya katakan, sebagai orang percaya kita menjadi musuh Tuhan bukan ketika kita berdosa maka kita menjadi musuhnya Tuhan. Ketika kita tidak taat. Sekalipun kita beribadah tetapi kita terlalu kental dengan dunia ini. Terlalu akrab dengan dunia ini. Maka kita akan menjadi seterunya Tuhan. Apa sih yang terjadi dalam hidup kita ketika kita berseteru menjadi lawannya Tuhan? Sejarah mencatat begitu banyak orang yang meninggikan seterunya Tuhan, hidupnya berakhir dengan tragis. Herodes, raja berkuasa. Ketika yang meninggikan, menantang Tuhan, firman Tuhan mencatat dia mati ditampar malaikat. Dia mati dimakan cacing. John Lennon, seorang pentolan Beatles, grup band pop yang begitu mengguncangkan dunia pada zamannya, Pak. Tidak ada band, tidak ada artis, tidak ada pemusik yang seperti mereka, Pak. Luar biasa. Saking terkenalnya dia bangkit melawan Tuhan. Di hadapan begitu banyak orang dia berkata, hari ini kekristenan akan berakhir sebab kami lebih terkenal pada Yesus. Tidak berserang lama dia mati ditembak, Pak. Tancredo Neves, presiden Brasil. Di dalam satu pemilihan umum dia berkata, hari ini tidak ada seorang pun dia bisa menghalangi aku menjadi presiden. Bahkan Tuhan sekalipun. Memang dia terpilih, Pak. Tetapi satu hari menjelang sebelum dia dilantik dia mati. Lord William, seorang insinyur yang luar biasa. Yang menghasilkan karya yang begitu agung pada zamannya, kapal Titanic. Yang begitu super mahakarya pada zamannya. Dengan sombongnya berkata, kapal ini tidak bisa ditenggelamkan oleh badai apapun. Bahkan Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkannya. Di malam pertama layaran, kapal tenggelam dengan sebongkah salju. Dan hari ini kapal masa di dasar samudera sampai saat ini. Dan yang luar biasa, Lord William itu meninggal dengan penyakit pionema yang menderitaannya seperti orang tenggelam. Baru-baru ini kita mendengar seorang Crazy Rich dari Medan yang memamerkan kekayaannya di dunia maya begitu luar biasa, Pak. Dengan sombongnya berkata, dengan kekayaan dia miliki, Tuhan pun akan bingung bagaimana membuat saya miskin. Hari ini dia di Jakarta ditahanan dan sedang dimiskinkan, Pak. Siapa sih yang sanggup lawan Tuhan? Cuman waktunya saja, Pak. Oleh karena itu pagi hari saya berdoa, Tuhan berikan kau hikmat untuk memilih mana yang terbaik bagimu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah
dahsyat nih Bapak Ibu. Sebelum saya menikah, saya tinggal di kota kecil Pak. Pada satu malam yang begitu nyenyak kami istirahat, kami dibanguni dengan telepon Pak. Memberitahu kerabat kami jatuh di kamar tengah malam dan mengalami pendarahan yang luar biasa. Dia ini diabetes. Darahnya itu mengendangi kamar begitu mengerikan. Kami panik. Bagaimana harus mencari bantuan pertolongan Pak. Dulu untuk mengakses ke medis tidak semudah zaman ini Pak. Apalagi kota kecil. Tiba-tiba kami teringat ada seorang yang kami kenal. Sekalipun tidak begitu dekat. Yang begitu familiar di dunia medis Pak. Kami minta bantuan tengah malam. Dan sayang malam itu kami ditolak. Dengan panik Pak kami mencari jalan keluar sendiri. Dan puji Tuhan akhirnya semua teratasi Pak menjelang paginya. Setelah kejadian ini berlalu maka saya bercerita pada sahabat baik saya tentang peristiwa ini. Dan bagaimana saya meminta pertolongan dari orang tersebut. Setelah mendengarkannya dia hanya berkata, lain kali kalau kamu memerlukan pertolongan orang ini, telepon saya. Biar saya yang bicara dengan orang ini. Sebab orang yang telah berjanji kapanpun kami memerlukannya, ia pasti menolong. Sebab kami bersahabat baik. Ketika saya bertobat, ketika membaca dari Lukas 11, saya kembali teringat peristiwa ini. Di Lukas 11 maka Tuhan menceritakan ada seorang sahabat yang datang ke rumah sahabat meminta pertolongan di tengah malam ketika sahabatnya enak-enak tidur bersama keluarganya. Tapi karena dia sahabat, maka tuan rumah ini menolong. Dari sini kita mengerti Pak. Ada satu berkat khusus dan satu persahabatan yang baik. Ada perlakuan privilege yang luar biasa diberikan seorang sahabat kepada sahabatnya. Yang tidak diberikan kepada orang lain. Apa artinya? Ini Paskah. Dengar. Ketika engkau mengikat persahabatan dengan Tuhan. Yang telah membangkitkan kita dari kematian. Maka ia akan memberikan perlakuan khusus bagi kita. Ada satu privilege khusus yang Tuhan berikan pada kita. Yang tidak diberikan kepada yang lain kecuali sahabatnya. Saya berdoa pagi hari ini. Pasca ini iman kita bangkit. Pola pikir kita berubah. Dan kita sungguh-sungguh dari ciptaan baru di dalam Tuhan. Kita akan pulang. Kita akan berjalan dengan Tuhan. Kita akan melihat rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Katakan kiri kanan, engkau sahabatnya Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama. Ku sembah kau Allahku. Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Ayo sungguh-sungguh, lebih sungguh. Yes. Ku sembah Allahku, Bapa dan sahabatku. Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Dengar Bapak Ibu, di dalam hidup saya banyak sahabat. Begitu banyak sahabat baik dalam hidup saya.
Tapi tidak ada seorang sahabat pun yang bisa menandingi Yesus. Sahabat terbaik kita ketika mendengar curahan hati kita, mendengar keluh kesah kita, mendengar beban kita, Pak. Mungkin 1 jam dia tahan mendengar, mungkin 2 jam dia sabar. Tapi selebihnya itu, ia tidak akan kuat lagi, Pak. Artinya kita tidak bisa mencurahkan seluruh hati kita, isi hati kita, beban kita kepada sahabat kita. Tidak demikian dengan Tuhan. Dia sanggup, Pak, mendengar keluh kesah kita, mendengar curahan hati kita. Bukan 1-2 jam, sepanjang malam, sepanjang hari, sepanjang engkau mau dekat, ia pasti sabar mendengar. Dan bukan hanya itu, ia bukan hanya mau menanggung, tetapi ia telah menanggung segala keluh kesah kita. Pagi hari ini jangan lewatkan kesempatan yang baik ketika engkau mendengar firman Tuhan. Pulang dari tempat ini, lakukan. Kiranya Tuhan bukan memberi engkau kuasa mendengar saja pagi hari ini. Tuhan memberi engkau kuasa untuk merenungkan, untuk mengatakan, yaitu mendoakan, dan engkau punya kuasa untuk melakukannya. Tuhan, hamba-Mu serahkan umat-Mu dalam tangan-Mu pagi hari ini. Tuhan, mari bawa kami lebih dekat dengan-Mu. Oh,